dengan NIM 201210122 akan menjelaskan tentang bayi tabung. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bayi tabung. Pengertian bayi tabung adalah sesuatu ketika ovum istri dan sperma suami diambil, kemudian terjadinya pembuahan itu di luar rahim. Setelah terjadi pembuahan, disemai atau diletakkan di rahim istri. Hal ini dilakukan karena adanya faktor-faktor yang menghalangi adanya pembuahan secara alami di dalam rahim. Di bayi tabung ini ada 3 istilah atau 3 hukum dari bayi tabung ini. Yang pertama itu ketika ovum dan sperma diambil dari suami istri yang sah, kemudian disemai atau diletakkan ke rahim istri. Hal ini dibenarkan atau dihalalkan karena diambilnya dari suami istri yang sah, atau anak lahirnya pun dianggap sama seperti anak pada umumnya, yaitu memiliki ahli waris dan juga nasab. Nah, yang kedua yaitu ketika ovum atau sperma diambil dari donatur yang bukan muhrim, disemai pada istri atau ibu pengganti. Jadi ovum atau spermanya itu diambil dari donatur yang bukan muhrim, yang bukan suami istri. Hal ini diharamkan mayoritas ulama karena apa? Karena disebut sebagai zina atau dosa besar, walaupun tidak berhubungan badan secara langsung, tetapi pembuahan oleh yang bukan muhrim itu dianggap dosa besar. Selanjutnya yang ketiga itu ada ovum dan sperma diambil dari suami tapi disemai atau diletakkan di rahim ibu pengganti atau yang bukan muhrim. Ya, di situ ada 2 pembahat. Yang pertama diperbolehkan karena mengkiaskan atau mensamakan hal tersebut kepada ibu atau anak sepersesuaian dari, jadi diperbolehkan. Tapi mayoritas ulama Indonesia itu mengharamkan karena perempuan itu tidak boleh menyamakan rahimnya. Begitu juga dengan suami yang berpoligami. Jadi suami itu tidak boleh mengambil ovum istri pertama dan dipindah yang kedua karena akad dari masing-masing itu berbeda. Ketika suami menolak satu istri yang pertama, maka tidak mempengaruhi istri yang kedua, dan tidak mengaruhi istri kedua. Ya, seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.